Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ibu ya. Hari ini ibu acaranya ada di bawah rumah teman ya. Ini ibu barusan belanja ya. Dan ini ibu ada di bawah rumah teman ya. Ini ya, itu rumahnya di atas itu ya, tuh. Dan tadi ibu dari pasar bawah itu, tadi ibu lewat tangga situ ya. Dan hari ini ibu sudah belanja. Ini ibu ada di bawah rumah ya, karena mau ngevlog di rumah. Setiap hari ada orang, sungkan, malu, nggak enak temen ya. Jadi ibu ngevlog di rumah itu kalau pas nggak ada orang gitu temen ya. Semenjak ada corona ini benar-benar susah, semua ada di rumah, majikan-majikan kerja di rumah. Jadi mau ngevlog itu, kalau mau bikin video itu susah kalau pas ketepaan orangnya nggak makan di luar gitu temen ya. Jadi ya tak boleh buat, kita namanya pembantu ya. Ya cari selanya, cari waktu untuk bikin video temen ya, buat teman-teman ya. Dan hari ini ibu belanjanya banyak banget temen ya. Sekitar habis 250 lebih temen ya. Hari ini ya. Karena semua habis, sabun, sampo, kopi, pasta gigi, sikat gigi, beli ikan gitu ya. Nah, ibu kasih tahu ya, belanjaan ibu hari ini adalah satu kantong besar teman ya. Nih, satu kantong besar ini isinya banyak macam-macam teman ya. Dan ini ibu juga beli ikan ini ya. Ini sudah dipotong-potong ya, ini ikannya ya. Nih. Ibu beli ikan gurame teman ya, kayaknya ikan gurame yang besar itu loh teman ya. Kalau di Indonesia dibakar itu, nah di restoran-restoran dibakar sama gurame ya teman ya. Ibu beli satu yang besar itu hampir 1 kilo teman ya. Satu itu besar, ini dipotong jadi 3 ya ini ya. Mendingan beli yang besar sedikit lebih sedikit uangnya, magal dikit nggak apa-apa. Kalau beli yang kecil-kecil itu terlalu ribet nyucinya juga. Jadi kalau digoreng itu juga rusak temen ya. Mending sekalian beli yang agak besar gitu temen ya. Tadi beli satu, ini dipotong jadi 3 ya. Nanti malam dibuat digoreng ya. Dan hari ini ibu belanjanya, hari ini ibu banyak banget. Ini ada mie 2, ini ibu juga beli Milo, ini ibu juga beli kopi ini ibu juga beli sambal terasi, ini sambal terasi ya. Ini ibu juga beli sikat gigi ya, ini sikat gigi. Ibu juga beli sampo, ini ya sampo. Ini pasta giginya ya, ini pasta giginya. Dan ini sabunnya ya, ini sabun mandinya ya. Karena ibu nggak pakai sabun mandi cair ya teman ya, susah, ribet, lama dibilas itu. Mending sabun yang batu gini ya, sabun yang batu gini itu lebih bersih ternyata teman ya, lebih bersih daripada yang cair teman ya. Ini ya, ini sabunnya ibu juga beli hari ini. Ibu beli ini belanjanya, ini buat bungkus, ini Milo, ini juga ada Milo ya, ada sambal terasi, ada kopi, ini banyak banget. Juga beli kopi itu banyak, beli kopi ini ya. Ini sampo ya, kita gigi tadi. Dan hari ini ibu belanjanya banyak banget ya teman ya, sekalian belanja ya. Ini kebutuhan ibu sendiri teman ya, bukan untuk majikan teman ya. Ini terus kadang ada temen yang tanya itu uang siapa, dari mana gitu ya, dikira itu uangnya dari majikan temen ya, bukan itu uang ibu sendiri ya temen ya. Jadi makanya ibu itu terlalu ngirit ya,
nggak mau boros ya, makan apa adanya, nggak mau boros karena ibu ikut majikan yang super, maaf ya, bukan ngerumpi ya, bukan ngerumpi majikan ya. Ibu menyadari karena di Hongkong itu ada corona, itu semua orang itu susah. Yang penting tujuan ibu masih bisa kerja, masih dapat gaji. Jadi gajian itulah ibu diatur ya buat makan di sini, buat kebutuhan di rumah ya teman ya. Jadi makanya ibu itu videonya cuma itu aja, karena ibu itu super ngirit, nggak mau boros di perantauan, juga ingin, maksudnya itu ingin apa yang dicita-citakan ibu itu tercapai gitu loh teman ya. Ingin membantu anak bikin rumah ya. Gaji Hongkong itu kalau dikrusin, kalau krusnya uang Hongkong itu, kalau nggak pandai-pandainya menjaga mengatur keuangan di Hongkong, gaji Hongkong itu, uang Hongkong itu teman ya, kadang banyak teman saya itu yang belum gaji sudah habis buat makan. Kadang saking majikan pelitnya itu juga ada ibu, majikan ibu juga pelit, tapi ibu itu masih gimana ya, masih bisa ngerem, maksudnya masih bisa menahan, maksudnya karena apa, mau cari majikan lain kadang itu musim kayak gini, kadang majikan lain itu dikit-dikit interminit kembalikan ke agen gitu. Jadi ibu tahan, ibu pertahankan ikut majikan ini meskipun pelit, boleh numpang masak gitu teman ya, tapi ya kalau masak itu ya nggak boleh banyak-banyak. Orangnya super pelit, super ngirit, super, pokoknya semua super lah teman ya. Jadi ibu itu terus terang ibu nggak mau makanan bekasnya majikan yang masaknya cuma sedikit, terus lebihnya itu juga etek-etekan, itu lebihnya makanan itu ibu nggak suka teman ya. Karena ibu juga nggak makan babi karena masaknya terlalu sedikit. Jadi ibu itu cuma mengatur gaji keuangan, mengatur gaji untuk pengeluaran maksudnya teman ya. Jadi yang penting setiap hari itu ada sayur, ada ikan, ada sambel. Pokoknya itu nggak mau yang megah-megah, mewah-mewah itu enggak, karena gaji di Hongkong itu cuma 4.000 lebih teman ya. 4.000 lebih nanti buat yang di rumah, buat hidup di perantauan gitu teman ya. Maaf ibu jujur ngomong apa adanya. Ya itulah ceritanya, ibu mendapat majikan yang super pelit, super ngirit, pokoknya segala super, nggak pernah makan di luar ya. Makan di luar itu belum pagi 1 bulan sekali, itu 1 jam sudah pulang gitu. Maksudnya orangnya super pelit, super, pokoknya segala super, nggak percayaan gitu loh teman ya. Jadi ibu pertahankan, jadi ibu itu tak boleh buat ya. Yang penting mikirnya ibu gaji rutin. Soal kekurangan makan ibu pengeluaran keluar uang sendiri gitu ya teman ya. Banyak teman-teman ibu juga gitu, kalau majikannya super, segalanya super pelit, super ngirit, jadi nggak mau makanan bekas ya teman ya. Apalagi makan nasinya itu majikan ibu itu cuma sekali malam. Pagi dia cuma makan roti sama kopi, siang kadang makaroni, kadang mie, cuma itu berapa tahun dia itu yang dimakan. Terus masak sekali malam itu satu seperesnya, takaran beras itu seperesnya itu jadi 4 hari kadang. Gimana makannya temen ya? Makanya ibu itu tenaganya dibuat kerja. Jadi kalau kesehatan ibu itu enggak stabil, nanti ibu malah sakit. Ngirit uang ya ngirit makan ya ngirit, yang penting itu bisa kenyang, bisa menyimpan uang gitu temen ya. Maaf ini curhatan TKW di luar negeri temannya, tidak semua majikan memenuhi TKW-nya, ngasih makan penuh, segalanya penuh, enggak semua ya temen ya. Ibu ikut majikan ini aja sudah berapa tahun, tapi ibu masih pertahankan meskipun kayak gitu. Karena apa, musim corona kayak gini, terus nanti kalau mau pindah-pindah nanti malah belum tentu kalau baik, takutnya itu was-was gitu ya. Jadi ibu pertahankan meskipun itu kayak apa, ibu dipertahankan. Yang penting tiap gaji dikasih gaji itu aja sudah. Jadi curhatan ibu hari ini ya karena ya jengkel ya gimana ya, jengkelnya gini temen ya. Maksudnya ibu tuh jengkelnya gini, kok meskipun pelitnya kayak apa itu mbok ya, soal majikan itu ada sedikit apa atau gimana gitu ya, nggak ada temen ya. Jengkelnya itu ibu kalau soal kerja super
super apa teman namanya, super nonstop temen ya, apalagi jaga lansia 24 jam nggak tidur temen ya. 5 menit katanya tidur, belum ada 5 menit sudah bangun lagi, jalan lagi, sudah makan katanya belum makan. Itulah ngurus orang lansia teman ya, betapa beratnya ya. Jadi ibu itu menahan, betapa sebenarnya berat sekali teman ya, tapi ibu pertahankan, yaitu terutama ibu takut mau ganti majikan, iya kalau lebih baik, itu enggak tahu kalau lebih buruk gitu, takutnya kayak gitu. Terus apalagi di sini itu kalau kirim uang apa itu di bawah rumahnya nih, di bawah rumahnya ada pengiriman uang juga deket. Jadi ibu itu tak boleh buat untuk menahan hidup di sini teman ya. Terus hari ini tuh yaitu belanjanya hari ini hampir 200 lebih teman ya. Beli mie goreng, sabun, sampo, ya pokoknya kebutuhan ibu lah. Sabun, sampo, sikat, odol, semuanya itu ibu itu jujur teman ya, nggak pernah kayak teman-teman majikannya baik dikasih sikat gigi kayak apa itu termasuk lebih baik. Selama ibu ikut ini itu nggak pernah temen ya, jengkel bener hari ini ibu temen ya, maksudnya tuh ditolong itu nggak ada kasih sayang sama pembantunya tuh kayaknya nggak ada. Super pelit, super ngirit, super cerewet, pokoknya segala super nonstop di rumah, nggak pernah keluar kemana-mana. Jadi ibu itu kalau ngevlog itu di rumah itu kebeneran pas anaknya kerja, kakeknya tidur gitu bisa bikin video di rumah gitu temen ya. Kalau hari-hari kayak gini tuh kerjanya orang Hongkong tuh semua di rumah temen ya. Apalagi semenjak ada corona, sudah hampir 2 tahun ya, itu kerjanya di rumah terus. Jadi kayaknya stres, kayak stres temen ya. Ya namanya ikut orang, maksudnya stres itu setiap hari 24 jam ada orang di rumah. Kan kalau ada orang di rumah itu kan mau duduk, namanya pembantu ya, mau duduk itu susah kadang ya. Terus soal makanan itu super ngirit, super pelit kayak gitu tadi. Jadi ibu itu pertahankan yaitu. Jadi daripada ibu sakit numpuk uang, lebih baik ya bisa nyimpan uang ya untuk kebutuhan dicukupi ibu sendiri gitu ya. Hari ini ya teman ya, ibu beli ikan ini ya, ikan gurame apa tadi yang ibu bilang itu, satu batang itu hampir 1 kilo lebih, itu hampir 40 teman ya. Tapi bisa dimakan 3 kali, dipotong jadi 3 kali makan temen ya. Dan belanjaan hari ini itu ya banyak banget ini, satu kresek ini ya isinya macam-macam ini. Jadi tak boleh buat ibu curhat, kejengkelan ibu ikut majikan yang super pelit, super cerewet, dan super segalanya. 24 jam kerja di rumah, nggak pernah makan di luar, itu jarang banget temen ya. Jadi ya nggak apa-apa, maksudnya ibu itu hari ini memang jengkel, kerjanya non-stop. Soal makanan itu nggak dipenuhi, cuma disuruh makan apa adanya, dia yang sudah dimakan nggak habis itu suruh makan. Siapa mau kita kerja mati-matian kalau makan, cuma makan lebihnya dia sudah kotor, sayur sudah kotor, apalagi dia makan babi ya temen ya. Masak nasi aja satu peres itu kadang 4 hari, buat makan malam doang temen ya. Kalau kadang anaknya nggak pulang, nggak makan malam itu temen ya. Jadi kalau pagi ya cuma kopi, roti, kalau siang dia mie, kalau nggak itu makaroni, juga itu setiap hari gitu aja diambilin temen ya. Diambilin segini dengan ini gitu, nggak kayak teman-teman yang lain masa ini dimakan sama-sama, nggak pernah temen ya. Ya itulah kejengkelan ibu, apalagi kalau malam nggak pernah tidur ya. Orang lansia di luar negeri itu kalau malam nggak pernah tidur, siang nggak pernah tidur. Apalagi kalau yang sudah pikun, bener ibu kayak stres teman ya. Untung aja suami ibu itu mengerti ya teman ya, mengerti kalau pas telepon itu kadang saya tuh ngomongnya syukur nyeplos, saking stresnya di sini teman ya. Ya itulah cerita ibu kerja ikut majikan yang super pelit, super ngirit, dan super cerewet, super nonstop di rumah. Itulah pilunya sakitnya hati seorang TKW yang tidak dipenuhi segalanya, dan orangnya super pelit, super ngirit, dan super di rumah terus 24 jam. Soal kerjaan apa didulit gitu ya, sudah dikerjain katanya belum gitu ya. Jadi itulah
jeritan TKW di luar negeri itu semua nggak sama, kadang ada yang baik majikannya, kadang ada yang ya begini. Jadi tolonglah buat teman-teman semua keluarga yang ada di Indonesia ya, maksudnya kalau ada istrinya di luar negeri itu jangan disamakan sama TKW lain, dipenuhi harus ini harus itu. Enggak semua majikan baik, enggak semua TKW dipenuhi majikan ya. Jadi semua itu tergantung nasib teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang punya suami-suami di Indonesia ya, maksudnya ya, kalau istrinya cuma bisa kirim segini, kadang gini, kok gini di mana, itu jangan sampai mengurus keuangan istri atau keluarga yang ada di luar negeri. Karena krusnya kalau gajinya segini memang segitu itu, tapi di luar negeri itu nggak cukup makan doang bekasnya majikan temen ya, butuh sabun, sampo, apa itu butuh. Nanti kalau disuruh libur juga keluar uang sendiri itu, yang teman-teman yang libur itu nggak mungkin gaji itu utuh, itu nggak mungkin. Kalau libur butuh kendaraan, naik bis, butuh makan di luar. Nanti kalau belum beli ini beli itu kan di luar itu, kalau jalan-jalan kan pasti tahu ini ingin beli, tahu ini ingin beli kan pasti, meskipun itu murah sedikit itu kan pasti. Untung aja ibu itu nggak pernah libur, nggak libur, cuma dikasih uang setengah hari temen ya. Itu aja ibu demo sama majikan sama agen, nggak boleh libur, nggak maunya nggak dikasih uang, sekali juga nggak mau temen. Terus saya itu maksudnya saya demo minta uang liburnya setengah hari, itu dikasih 50 gitu ya. Ya enggak apa-apa, kalau hari Minggu dikasih 50 juga bisa di rumah daripada di luar, nanti takut ada apa-apa. Demi keselamatan dapat uang 50 kalau hari Minggu, enggak apa-apa, bisa buat dibeli beras temen ya. Itulah cerita TKW yang ada di luar negeri temen ya. Jadi jangan disamakan, TKW itu semua dipenuhi majikan ya. Dan tidak semua majikan itu baik, tidak semua majikan memenuhi TKW-nya ya. Jadi itulah cerita ibu ya hari ini. Jadi teman-teman semua, keluarga-keluarga yang ditinggalkan TKW kerja di luar negeri, jangan sampai mengurus keuangan istrinya atau keluarganya yang ada di luar negeri. Karena di luar negeri itu uang nggak bisa utuh, gajinya beli ini, beli itu, beli ini itu ya teman ya. Jadi sekali lagi lah, itulah jeritan TKW yang ada di luar negeri teman ya. Doain ibu tetap bisa menjaga kesehatan, badan tetap sehat, bisa kerja. Dan doain lagi channel ibu cepat dapat jam tayang teman ya. Hampir 2 tahun ibu belum dapat jam tayang teman ya. Tolong doain ibu channelnya ibu cepat dimonet ya. Oke, thank you. Saya